Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tanggal 14 nanti saya akan memilih yang pemimpin yang amanah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pertanyaan saya Pak Ustadz, harusnya kan kepemimpinan dalam Islam itu harus berlaku di setiap level. Pertanyaan saya, kenapa di level keluarga pun kepemimpinan itu tidak terimplementasikan? Karena bisa saja bapak, ibu, dan anak akan memilih sesuai dengan ajas bebas. Akan memilih, katakanlah kalau kita di mendarat, capres yang berbeda. Dan itu dibolehkan. Terus pertanyaan saya yang kedua, kalau kita naik ke level yang bukan keluarga, tapi level komunitas atau partai yang berbasiskan agama Islam, ini pun terjadi perbedaan. Apakah kalau kita tidak berdasarkan azas amanah, seharusnya kan kekuatan ini harus satu. Bagaimana kita menyikapi, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan lanjut, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan, Ustaz, kutipan dari pernyataan Sayyidina Umar yang mengatakan bahwa kita memberikan tugas bukan karena kedekatan atau kekerabatan, Ya. tapi karena hal-hal yang lain, ya, kapasitasnya. Yang saya ingin tanyakan adalah di beberapa negara Islam ada sistem kerajaan yang mau tidak mau yang menggantikan adalah putranya sendiri. Padahal selain putranya mungkin banyak anak bangsa yang lebih punya kapasitas. Apakah ini melanggar ketentuan dari syariat Islam? Demikian, terima kasih. Ya, lanjut, Bu. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Izin bertanya, Pak Ustadz, Ya. yang ada ketiga pasangan capres wapres ini adanya, apakah termasuk golongan isabilillah kalau ditinjau dari nawaitunya? Terima kasih. Iya, Pak, lanjut, Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mohon izin, setelah mendengarkan pembahasan kepemimpinan dalam Islam yang Pak Ustadz sudah paparkan, sudah jelas dan gamblang, sehingga kita umat Islam punya panduan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Islam. Makanya oleh karena itu kita sangat berat kalau memang salah pilih untuk memilih pemimpin sehingga kita sebagai pengkhianat kepada Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Nah, kemudian yang mungkin perlu kami pertanyakan, andai kata nih, kan saat ini menjelang Pilpres, masyarakat atau warga yang di pelosok pedesaan itu mendapatkan tekanan mental. Tekanan mental baik berupa pembagian sembako maupun intimidasi oleh pimpinan yang teratas. Katakanlah ya, permintaan sampai terbawah, ketua RT atau mungkin tokoh-tokoh yang dianggap penting. Nah, ini bagaimana warga yang kategori seperti ini, dia ketakutan, kemudian dia punya beban yang mungkin mereka sudah terima, sehingga semua pilihannya bukan yang dia terima dari seseorang. Mungkin dalam pilihannya misalnya ya punya gitu Pak. Nah, ini konsekuensinya bagaimana Pak Ustadz? Ada dua kategori. Kalau yang pertama itu kita sudah paham untuk memilih kepemimpinan dalam Islam itu sudah jelas dan gamblang. Nah, kita mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh syariat Islam. Yang kategori kedua, dia sudah merasakan ada tekanan. Nah, bagaimana itu konsekuensinya kalau misalnya dia itu
bukan salah pilih ya, karena udah ada tekanan. Itu bagaimana itu nanti ya tanggung jawabnya nanti di dunia maupun di akhirat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang sangat miris Ustaz, bahwa di mana-mana umat Islam terbesar di Indonesia tidak boleh berpolitik di masjid. Saudara-saudara kita tempat non muslim, masya Allah. Saya punya teman Pak, kasih video, itu betul-betul bukan lagi politik, bahkan langsung calon belinya itulah. Ini masih ada teman-teman kita, saya ingat Senuk Horgoronya dulu. Kita tahu sejarah bagaimana pisahkan umat Islam itu dari politik. Kalau Islam itu kalau bakal jaya kalau Islam itu melaksanakan syariat Islam. Nah, itu demikian bagaimana pembelajaran terhadap umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup ya dari Banyak. 5 penanya dan ada 6 pertanyaan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Jazakallah khairan. Saya berusaha untuk bisa mengurai ya, walaupun bisa jadi tidak lengkap. Mungkin tidak satu-satu, ada beberapa pertanyaan yang mirip ya. Dalam aturan negara kita, memilih itu memang hak. Ya. Kita sebutkan hak pilih. Ya. Sehingga namanya hak, logika secara hukum boleh dipakai, boleh tidak. Makanya golput itu juga tidak berdosa dalam konteks kacamata hukum negara. Tapi berbeda dengan konteks hukum agama, bahwa memilih pemimpin itu kewajiban, bukan hak. Dan ini harus kita bedakan. Kalau hak, seseorang boleh tidak mengambil haknya. Tapi kalau kewajiban harus dia tunaikan secara benar. Ini yang membedakan secara prinsip. Ya. Karena ini hak dalam konteks aturan negara, maka yang mau milih silahkan, yang nggak mau milih silahkan. Ya. Karena dalam konteks demokrasi, dalam sejumlah survei misalnya, golput 30%, dia tidak ngaruh. Yang dinilai adalah 70%-nya yang milih. Yang nggak milih mau 30% lebih besar daripada yang jadi, karena yang jadi nggak sampai 20% gitu ya. Walaupun golputnya 30, tetap dia bukan siapa-siapa, dia tidak punya hak apapun. Yang jadi tetap yang mendapatkan suara gitu. Ini soal hak. Tapi kalau kita merujuk kepada aturan agama kita, memilih pemimpin itu kewajiban. Sehingga kalau di zaman para sahabat misalnya, setiap orang harus membaiat, laki perempuan harus membaiat pimpinan. Membaiat itu artinya memberikan suara persetujuan. Ya. Dan ketika ada yang tidak membaiat, harus dipastikan kenapa. Bisa jadi tidak ada di tempat, sedang dalam perjalanan jauh dan yang lainnya. Dan itu menjadi pembahasan detail para ulama terkait naiknya Abu Bakar As-Siddiq dan khalifah-khalifah berikutnya. Itu umat Islam membaiat, bahkan kepada Rasul pun, Rasul meminta baiat dari para sahabatnya. Ini kewajiban, sehingga karena kewajiban maka harus kita tunaikan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan tadi orang yang kita pilih memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan di dalam agama. Kita anggap ini persoalan serius, bukan sekedar menggunakan hak pilih dan selesai. Soal kemudian tadi ada tekanan-tekanan dengan berbagai bentuk pendekatan di masyarakat awam. Hukum negara kita menyatakan bahwa di dalam pemilu itu kan ada istilah jurdil, juga ada istilah luber, dan masih berlaku, gitu ya. Seseorang harus jujur dan adil, dan pemilihan itu luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Artinya walaupun ada tekanan-tekanan harus disuruh milih ini, milih itu, dengan sejumlah pemberian yang kita dapatkan, tetap saja di bilik suara kan kita harus punya kebebasan itu, dan itu dibenarkan di dalam aturan negara.
kita memilih langsung dan kita punya kebebasan dan pilihan kita boleh kita rahasiakan. Artinya tidak ketika kita tidak menyampaikan kepada orang, kita punya bid'ah hukum bahwa ini adalah pilihan rahasia. Walaupun bukan berarti kemudian kita tidak boleh ngomong, tapi orang lain tidak punya hak untuk mengetahui siapa yang kita pimpin. Ini dalam konteks bahasa aturan negara kita. Karena rahasia, maka siapapun yang saya pilih itu rahasia saya. Tapi soal rahasia itu kita sampaikan kepada orang tidak ada masalah. Bahkan di hukum kita kan ada kampanye, masa kampanye, masa orang untuk menawarkan, masa orang untuk mengajak. Itu kan berarti pilihannya jelas. Ketika saya mengajak orang kepada pilihan tertentu, orang pasti tahu bahwa itu pilihan saya gitu. Artinya siapa yang saya pilih memang rahasia saya, tapi rahasia itu boleh saya sampaikan kepada orang. Bahkan saya mengajak orang untuk memilih, itu diperbolehkan secara hukum. Sehingga hendaknya memang walaupun ada tekanan, ada arahan dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai caranya, sebagai muslim kita harus lebih terikat dengan peraturan agama Allah, dengan kriteria yang ditetapkan oleh agama kita, dan kita masih punya kebebasan untuk menentukan hal tersebut. Itu yang ada, supaya kita tidak merasa terteror oleh pemberian-pemberian dari pihak-pihak tertentu, karena tetap pilihan kita adalah rahasia kita. Kalau ternyata kita dipaksa, maka secara hukum kita bisa mengadukan pemaksaan tersebut, dan secara hukum bisa dibenarkan secara hukum. Soal kemudian nanti faktanya seperti apa, ya urusan lain lagi gitu ya. Karena rezim punya kekuasaan, punya otoritas, sehingga bisa jadi laporan-laporan kita tidak mendapatkan respon yang positif, yang adil, itu bisa jadi. Tapi secara hukum kita memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan kita di dalam memilih. Soal tadi kemudian ada perbedaan-perbedaan memilih calon presiden dari keluarga, ini juga sama. Dalam bahasa aturan negara, setiap orang punya kebebasan, dan itu tidak ada masalah. Tapi dalam bahasa agama kita harus tahu, apapun yang kita pilih dengan bebas tetap akan ada pertanggungjawabannya. Dalam bahasa ekstrimnya begini, jangankan milih calon presiden, memilih agama pun kita bebas kan. Bapaknya milih agama apa, ibunya agama, anaknya milih agama apa, juga bebas. Milih Tuhan yang mana, bebas. Tapi yang harus tahu adalah dia bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya. Itu soal kebebasan. Dalam Islam juga setiap orang punya kebebasan. Mau beriman, mau kafir juga silahkan. Yang penting sebagai penanggung jawab rumah tangga, kita memberikan arahan yang jelas bahwa kita harus beriman, harus bertuhankan Allah, karena itu jalan yang mengantarkan kita ke surga. Ketika semua penjelasan telah diberikan, ternyata anak kita milih yang lain, istri kita milih yang lain, dia sudah tahu jawab dia. Itu jadi antara kebebasan dengan penegakan aturan, tetap dua-duanya berjalan dan ada konsekuensinya masing-masing. Yang salah itu kan kalau sebagai pemimpin rumah tangga kita arahkan keluarga kita untuk memilih yang salah, yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan oleh agama. Itu harus ada pertanggungjawabannya. Seorang ayah, seorang ibu ketika anaknya kemudian memilih Tuhan yang lain, dia bertanggung jawab atas itu. Apakah ada pengajaran atau pembiaran dari orang tuanya, ataukah sudah serius mengarahkan tapi tetap anak itu memilih yang lain? Nanti wilayah tanggung jawabnya di situ.
Soal kemudian tadi perbedaan yang dimunculkan oleh ketua-ketua partai berbasis Islam, ini tidak keluar dari situ. Bahwa sebagai pemimpin partai, dia bertanggung jawab dengan orang-orang yang dipimpinnya di partai itu. Ketika kemudian dia arahkan semua orang yang di bawahnya untuk memilih calon tertentu bertentangan dengan aturan agama, dia akan mempertanggungjawab itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sebagai anggota partai kemudian kita tidak taat kepada pimpinan, secara aturan negara tetap pemilu itu luber, langsung umum, bebas rahasia. Tetap saya memilih siapa, itu rahasia saya di bilik suara. Apakah kita wajib melaporkan kepada ketua partai? Kan tidak. Secara aturan tidak boleh. Secara aturan tidak boleh. Artinya tidak boleh ketua partai mengetahui kamu kemarin pilih siapa misalnya. Itu tidak ada. Walaupun kita boleh menyatakan, tapi tetap kita punya hak untuk merahasiakan. Sehingga kita tetap harus lebih merasa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada di hadapan manusia. Apakah dia yang sekarang ini menjadi penguasa, apakah dia orang tua kita, apakah dia ketua partai kita, semuanya harus tetap di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti tanggung jawab kita di hadapan Allah itu secara personal. Kita nggak bisa mengatakan, ya saya akan dipaksa oleh pimpinan partai saya untuk memilih ini gitu. Karena dalam ayat Al-Quran kan nanti ada, ketika orang-orang masuk ke dalam neraka, kemudian mereka protes lah, kenapa saya masuk neraka? Kan saya cuma ngikutin pemimpin-pemimpin kami, mereka yang menyesatkan kami. Apakah dengan begitu kemudian kita bebas dari neraka? Tidak. Para pemimpin kita juga mengatakan, saya kan cuma ngajak dan kalian mau ikut, kita sama-sama di neraka, kita nggak bisa saling menolong. Artinya kita sendiri yang harus bertanggung jawab di hadapan Allah pada akhirnya nanti. Itu yang kemudian kita tidak boleh terbatasi dalam menentukan pilihan kecuali dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh aturan partai dan yang lain. Kalau soal sistem kerajaan, Islam pernah berada dalam fase sistem kerajaan cukup panjang dan boleh dibilang tidak ada masalah. Tapi di ujung-ujung akhir atau di beberapa kasus ada masalah. Mungkin jawaban singkatnya gini, bukan soal sistem kerajaan atau sistem demokrasi yang diajarkan di dalam Islam, tapi yang menjadi pemimpin harus mampu memenuhi kriteria kepemimpinannya dengan baik. Soal itu anaknya, mantunya, mertuanya nggak ada masalah. Karena Rasulullah SAW siapa yang menjadi khalifahnya? 2 orang mertuanya, 2 orang menantunya. Apakah kemudian dengan itu kemudian Rasul melakukan kesalahan, umat melakukan kesalahan? Tidak. Karena mereka memang orang-orang terbaik di kalangan sahabat tersebut. Sehingga soal kemudian putra mahkota akan menggantikan bapaknya sebagai raja, bisa jadi tidak ada masalah. Ketika memang dia punya potensi dan kemampuan untuk memimpin, melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Karena itu kalau kita pelajari sejarah kerajaan dalam Islam, itu ada raja-raja yang dia tahu betul tugas dia sangat berat. Karena itu dia ajari anaknya dengan sebaik mungkin, karena dia akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin. Ketika komitmen itu dimiliki, maka putra mahkota dipersiapkan sejak kecil. Pernah dengar cerita Harun ar-Rasyid? Itu kan mengamanahkan pendidikan anaknya kepada seorang syekh untuk diajari menjadi pemimpin karena akan menggantikan posisinya. Dan dia cek bagaimana syekh itu mengajarkan kepemimpinan, mau mengajarkan. Konteks saat itu adalah soal khidmah, soal bagaimana memberikan layanan terbaik. Diriwayatkan dia membantu syekhnya itu berwudu
dengan mengucurkan air dari caret begitu. Kemudian syekhnya berwudu. Harun Rasid datang kemudian mengoreksi kenapa itu yang dilakukan. Saya ini agak khawatir, kemudian dia menjawab, saya ingin mengajarkan dia untuk bisa memberikan layanan terbaik buat orang lain. Harun Rasid mengatakan bukan, maksud saya dia kan bisa dengan tangan kirinya mengucurkan air, kemudian dengan kanannya untuk membantu sayanya itu, untuk membersihkan wajahnya, membersihkan tangannya. Kan dia punya dua tangan. Ajari dia untuk bisa memberikan layanan terbaik, karena saya ingin mempersiapkan dia menjadi pemimpin masa depan. Ketika setiap raja memikirkan anaknya akan menjadi pengganti dia dengan tugas yang sangat berat sebagaimana dia tahu, putra mahkota bisa menjadi yang terbaik dibanding yang lainnya. Tapi ketika satu masa di mana raja-raja sudah menikmati kekuasaannya, anak-anak yang lahir dalam kondisi serba mewah, fasilitas ada, sehingga tidak punya kesiapan untuk memimpin, saat itulah kemudian sistem kerajaan menjadi jatuh, runtuh, karena orang-orang yang mengambil posisi-posisi penting tidak punya kompetensi. Jadi bukan soal sistemnya, tapi apakah dia punya kapasitas untuk memimpin atau tidak, itu yang harus menjadi perhatian kita. Soal kemudian tadi berbicara politik di tempat ibadah, ya memang kita harus tahu ini tidak muncul dari alasan yang kuat dari umat Islam, tapi ini adalah gagasan dari musuh-musuh umat Islam. Kita harus lacak itu. Kenapa kita tidak boleh ngomongin politik di tempat ibadah atau di masjid? Apakah ada alasan sejarah yang kuat? Bukankah Rasul itu mengurus umat ini, menyelesaikan semua urusan umat ini di masjid? Karena beliau tidak punya istana. Begitu pula para khulafaur rasyidin. Sehingga siapa yang mengatakan bahwa tidak boleh ngomongin politik di masjid, itu musuh-musuh Islam. Supaya umat ini tidak ngomongin sesuatu yang penting di tempat di mana mereka berkumpul di tempat tersebut secara keseluruhan. Karena masjid adalah tempat di mana semua umat Islam berkumpul di tempat itu. Sehingga khutbah-khutbah Jumat itu harusnya ngomongin politik. Bukankah khutbah-khutbah Rasulullah isinya adalah politik gitu? Kenapa kemudian hari ini kebanyakan umat Islam mengatakan tidak boleh ngomongin politik di grup-grup masjid misalnya, di grup-grup yang lain-lain misalnya? Itu hanya karena ketidaktahuan kita terhadap realitas politik, sehingga kalau ngomongin politik jadi salah. Yang seperti ini solusinya bukan tidak boleh ngomongin, kita harus banyak ngomongin supaya tahu. Kalau kita tidak tahu masalah terus tidak boleh ngomongin, makin lama makin kita tidak tahu, karena sudah nggak pernah ngomongin itu. Kita harus ngomongin tapi dengan standar yang memang diarahkan di dalam agama kita. Kita berdebat soal kualitas calon pemimpin, silahkan. Kita uji calon-calon pemimpin tersebut, sehingga dengan grup-grup yang ada kita jadi tahu. Karena kalau suruh ngecek sendiri-sendiri bisa jadi kita tidak punya kemampuan. Dengan adanya grup itu kemudian kita bisa saling tukar informasi, saling menguji, sehingga kita punya pilihan yang tepat siapa yang harus memimpin dalam periode berikutnya. Ini harus dikembalikan, karena ketika umat Islam tidak mau berbicara politik, maka dia menjadi objek politik. Itu kan fakta yang ada, dan itu terus dimunculkan supaya umat Islam tidak pernah bangkit. Ini kan 2024 sudah terhitung 100 tahun umat Islam tidak memimpin dunia, dan kita punya harapan setelah 100 tahun akan terjadi perubahan yang dahsyat, karena dalam hadisnya seperti itu gitu. Sehingga kita berharap setelah 2023 ini kita masuk 2024 yang sudah 100 tahun umat Islam meninggalkan gelanggang politik dunia,
Kita masuk kembali untuk kembali menguasai dunia, mengatur umat ini sesuai dengan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetap harus ada optimisme untuk masa-masa hari-hari esok. Kita tidak boleh pesimis seberat apapun tantangannya. Karena memang hanya orang-orang yang siap untuk menyelesaikan tantangan berat lah yang layak untuk memimpin dan mencatatkan prestasi. Seorang imam, seorang pemimpin memang beresiko tinggi dengan kepemimpinannya, tapi dia juga punya potensi terbaik untuk menjadi orang terbaik ketika dia mampu menunaikan tugas kepemimpinannya secara tepat. Itu yang ada, sehingga kita perlu untuk bersama-sama menyatukan suara kita. Perbedaan boleh itu kan karena hukum negara kita, tapi sebagai umat Islam kita harus punya kesepakatan, harus punya itikat yang sama, tekad yang sama untuk menyatukan suara kita memilih pemimpin yang terbaik, sehingga harapan kita terjadinya perubahan di masa depan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.